Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Raja Mutia Harap Bani. Saya salah satu siswa dari kelas 11-7. Saya bernomor absen 13. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Swissintai. Oke, jadi Swissintai itu biasa dikenal oleh orang-orang itu sebagai barisan pelopor, itu bahasa Indonesia gitu. Terus Swissintai ini adalah salah satu organisasi kepemudaan yang dibentuk pada pendudukan Jepang di Indonesia, yang dibentuk pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Tepatnya itu sekitar tahun 1944. Nah, organisasi ini itu diciptakan ketika posisi Jepang itu lagi dalam posisi mulai terdesak lah di Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga Jepang ini tuh membutuhkan dukungan tenaga dan sumber daya dari wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Jadi singkatnya itu si Jepang ini butuh bantuan lah. Lalu selanjutnya ada tujuan utama dari pembentukan Swissintai ini ialah untuk mengorganisasi dan menggerakkan pemuda Indonesia agar membantu kepentingan Jepang, terutama dalam hal menjaga keamanan, terutama ketertiban masyarakat, serta sebagai cadangan tenaga dalam pertahanan Jepang. Jepang ini ingin menciptakan kelompok pemuda yang patuh, disiplin, dan mudah digerakkan sesuai perintah mereka. Lalu selanjutnya anggota Swissintai ini berasal dari kalangan pemuda Indonesia yang berusia sekitar 14 sampai kisaran 25 tahun. Nah, mereka ini direkrut dari berbagai latar belakang seperti pelajar, pemuda kampung, dan organisasi pemuda lainnya. Maaf. Dalam Swissintai ini, para pemuda mendapatkan berbagai pelatihan semi militer seperti baris berbaris, kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan juga termasuk, dan serta latihan fisik yang ringan. Lalu selain itu mereka juga punya pendidikan ideologi Jepang seperti semangat loyalitas dan pengabdian tanpa syarat. Walaupun tidak dilatih penuh seperti peta atau heiho, Swissintai ini memiliki peranan yang cukup penting di masyarakat. Mereka ini sering ditugaskan untuk mengatur barisan dalam acara resmi, membantu pengamanan, menyampaikan perintah pemerintah militer Jepang kepada rakyat, dan menggerakkan massa dalam berbagai kegiatan. Karena itulah Swissintai ini tuh lebih dikenal barisan pelopor, yaitu pada barisan yang berada di garis depan dalam mengatur dan menggerakkan suatu masyarakat. Lalu selanjutnya itu tapi di balik tujuan Jepang tersebut, keikutsertaan pemuda Indonesia dalam Swissintai ini justru membawa dampak yang tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi dari pihak Jepangnya ya. Melalui organisasi ini, para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan, disiplin, dan semangat kebangsaan. Nah, mereka ini belajar berorganisasi, memimpin kelompok, dan bekerja secara terstruktur. Tentu saja hal kayak gini tuh bagus banget dalam perjuangan nasional. Lalu ada banyak tokoh pergerakan pemuda memanfaatkan Swissintai sebagai sarana membangkitkan semangat nasionalisme secara diam-diam. Walaupun secara resmi tunduk pada Jepang, dalam prakteknya para pemuda sering menyalipkan nilai-nilai perjuangan Indonesia seperti rasa cinta tanah air dan keinginan untuk merdeka. Nah, peran Swissintai ini menjadi semakin terlihat ketika menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945. Para anggota Swissintai ini ikut turut serta dalam menjaga keamanan, mengatur massa, dan menyebarkan kabar kemerdekaan kepada masyarakat luas. Keberadaan mereka ini sangat-sangat penting untuk mencegah kekacauan dan memastikan bahwa berita kemerdekaan rakyat diterima oleh rakyat dengan baik. Nah, setelah Indonesia merdeka, Swissintai itu tidak lagi di bawah naungan Jepang. Banyak anggotanya yang kemudian bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan yang akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pengalaman yang mereka dapatkan ini di Swissintai ini menjadi bekal awal bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai ancaman. Selanjutnya, kalau dari sisi sejarah, Swissintai itu menunjukkan bahwa organisasi bentukan penjajah tidak selalu membawa dampak negatif sepenuhnya. Meskipun dibentuk untuk kepentingan Jepang, Swissintai justru menjadi tempat pembentukan mental, disiplin, dan kepemimpinan pemuda Indonesia. Hal ini itu dibuktikan bahwa pemuda Indonesia itu mampu memanfaatkan situasi-situasi yang sulit untuk mempersiapkan diri menghadapi kemerdekaan. Untuk kesimpulannya, Swissintai itu artinya itu barisan pelopor yang merupakan suatu organisasi pemuda bentukan Jepang yang pada awalnya bertujuan untuk membantu kepentingan penjajah. Namun dalam perkembangannya, organisasi ini itu berperan penting dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang berjuang. Nah, dari barisan inilah muncul pemuda-pemuda yang kemudian berkontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun bangsa Indonesia di masa awal kemerdekaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.